Terus di antara sifatnya Allah sing pokok niku pokoke maujud. Terkenal wujud. Ya, cara berpikir kita tentu gampang terus yang mulane dawuh para nabi qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabun. Di syarat seorang nabi itu satu, kalau meyakini kebenaran itu benar-benar bayina itu cetha welo-welo, tidak mengalami keraguan apapun dan tidak ada syak apapun, tidak ada gamang apapun, tidak ada pembanding apapun. Ini apa? Bayina. Jika gue ros tengingin yang tengah siang, ini jenis apa? Bayina, sejelas-jelas. Misalnya begini, lalu bukti kalau Allah wujud itu apa? Ya gampang tadi, misalnya alam ini kadung wujud, apa? Alam ini kadung wujud. Gue menginjak bumi, ya kamu menginjak bumi, terus di bawah langit, terus ada pepohonan, ada matahari, ada macam-macam. Nah tentu ini butuh penyebab. Nah penyebabnya itu apa? Ya sesuatu yang pasti wujud, karena ketiadaan, ya apa? Ketiadaan atau nihilisme itu la yu'assiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Tentu ketiadaan itu tidak boleh yang menjadi awal. Gue juga kayak wong komunis, wong PKI, cara berpikiran alam ini diciptakan oleh tekaan kebetulan. Berarti kalau alam ini wujud, kemudian sebelum wujud dimulai dari ketidakwujudan atau ketiadaan, berarti malah saraf ketiadaan menciptakan kewujudan. Jadi kan aneh, barang ora ono, nyiptakno barang sih. Wong ora ono itu sesuatu yang layu akhiru syai'an. Yang namanya penihilan atau ketiadaan tentu tidak menjadi penyebab apapun. Tidak menjadi. Nah, kalau penyebab apapun pasti berstatus wujud. Karena wujud ini wujud prima atau wujud absolut, oleh ulama disebut wajibil wujud. Paham ya? Ini jenis. Nah, kalau kamu bertauhid gini berarti secara gamblang iman sing sah, nggak mungkin teragukan oleh apa? Ya, jadi syaratnya para ulama bahwa kul ini ala bayyinatin min rabbi. Jadi harus bayina. Nanti disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi orang kafir atau orang musyrik siapa saja tidak akan menerima Islam sehingga mereka mendapat penjelasan yang otoritatif. Penjelasan bayinah itu sangat akurat, sangat otoritatif, sangat valid. Ya caranya tadi. Ya seorang lagi dulu misalnya PKI atau komunis keduaan itu kan kalau ngajari anak-anak komunis kan, ayo anak-anak merem jalur permen ke Tuhan. Setelah minta nggak dikasih, berarti Tuhan nggak ada. Minta berguru terus dikasih, berarti yang ada berguru. Itu kan satu kamuflase, satu bohong-bohongan. Sebenarnya dibodohi cah cilik bang. Tapi kalau kita berpikir cerdas tadi, alam ini kadung wujud, kan? Nah, butuh penyebab karena nggak ada sesuatu tanpa sebab. Nah, penyebabnya harus kamu yakini sesuatu yang wujud. Nah, karena nggak mungkin penyebab sesuatu yang tidak wujud. Makanya pertama yang dikenalkan oleh ulama sifat Allah adalah zat yang wujud. Karena wujudnya Allah itu absolut, terus oleh ulama bahasa Arabnya disebut wajibil wujud. Jadi nggak mungkin alam ini dimulai ketiadaan, itu nggak mungkin. Karena kalau ketiadaan nggak mungkin jadi faktor sesuatu yang wujud. Makanya disebut fawahu maujud. Nah, kalau iman kamu sudah seperti itu, ini ala bayyinatin min rabbi. Soal orang lain nggak apa-apa, bahkan silahkan PKI kalau nggak percaya, silahkan komunis kalau nggak percaya nggak masalah. Sementing kita sudah ala bayyinatin min rabbi. Jadi yang penting kita benar-benar iman itu alal bayyinah. Makanya disebut fa'alam annahu. Jadi iman itu harus bil ilmi, kuat gitu. Ya, kita harus yakin karena tadi nggak mungkin alam ini didahului ketiadaan. Nggak mungkin al-adamu yasbiqu mawjudan. Nanti kalau al-adam dulu berarti wujud ini diciptakan oleh al-adam. Itu nggak mungkin kan? Namanya wujud pasti diciptakan sing super wujud. Nah, super wujud itu jadi wajibil wujud. Meskipun setelah itu kita berhenti. Saya berhenti ya tinggal ngopi, tinggal santai. Namun gue nak berpikir terus sama lama was-was, nopo. Ini harus berakhir. Tapi kan tetap ada bayinah, nopo. Tadi misalnya putuskan bahwa nggak mungkin ketiadaan menciptakan sesuatu yang wujud. Jadi ketiadaan berarti tidak mungkin jadi faktor, jadi penyebab. Khotim ya tentu ya.
Karena Allah yang wujud, yang pertama tentu berstatus qadim. Bagian karena dia super, maka akan abadi. Kan otomatis kan pencipta itu super. Kalau super kan nggak bisa dikalahkan apapun. Kalau nggak bisa dikalahkan apapun, tentu dia nggak ada yang bisa merusak. Akhirnya bagian apa? Bagian abadi. Terus mukhaliful khalqi karuan ya, karena makhluk semua fana. Tentu Allah tidak akan serupa makhluk. Nanti kena sifat apa? Fana. Maka imun. Lalu teh Allah itu dat sing jumeneng, mesti jumeneng berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Jadi meskipun Allah bikin aras, bikin kursi itu ya Allah ada sebelum kursi. Allah bikin aras ya Allah ada sebelum aras. Jadi wujudnya aras yang butuh Allah bukan wujudnya Allah yang butuh aras. Karena Allah ada lebih dulu. Artinya Allah ada sebelum ada aras dan Allah ada sebelum ada kursi. Berarti apa kalau mengatakan Allah ada sebelum aras? Jadi wujudnya aras butuh Allah, tapi Allah ada butuh aras. Soal Allah bikin ya bikin saja, kayak Allah bikin langit bumi ya mau bikin ya bikin saja, tapi tidak ada apa makna butuh. Paham ya? Tidak harus dimaknani butuh, ya memang nggak butuh. Kalau ciptakan ya ciptakan saja. Boleh. Kalau ini untuk Allah dat sing semude. Semude maknanya nggak butuh yang lain. Wawahidun nandat sing siji. Karena Allah manggar siji. Wahayun nandat sing urip. Qadirun terdat sing kuwasa. Sarwan bisa menciptakan langit bumi bukti kuwasa. Muridun terdat sing kersane. Artinya menciptakan langit bumi memang Allah menghendaki. Bukan kebetulan apa? Kan kalau manusia itu ada sesuatu yang diciptakan dia tidak bisa, cuma kebetulan. Misalnya gini, kamu bisa benturkan dua gelas atau dua benda keras, misalnya besi sama besi kamu benturkan. Kamu itu hanya bisa melakukan pembenturan. Tapi suara yang diciptakan itu tidak kamu yang menciptakan. Allah lah yang punya seni menciptakan benda keras ketemu keras itu melahirkan bunyi. Kamu sendiri kan nggak bisa menciptakan apa? Kamu hanya benturan. Itu beda dengan Allah. Semua yang terjadi di alam raya ini Allah berkehendak. Tidak kebetulan. Memang didesain Allah seperti itu. Alimun terdat sing pirsa bikuliseen kelan apa wae. Ya tentu Allah tahu apa yang mau diciptakan. Samiun terdat yang mendengar. Basirun terdat ingkang melihat. Soal mutakalimun terdat ingkang memberi petunjuk. Mutakalim masih mana sing ngendikan. Karena ngendikannya Allah itu tidak sama dengan ngendikannya para makhluk. Ulama ngendikan mutakalim artinya Allah akan memberi petunjuk apa saja yang dikehendaki. Karena makna mutakalim itu menunjukkan. Jadi misalnya Zaid ditanya Umar, mana arah pandangan? Terus kemudian Zaid menjelaskan arah pandangan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Dia ngomong itu maknanya menjelaskan. Makanya ketika ulama mengatakan kalam Allah itu tidak berubah huruf, tidak berubah suara, tapi tetap itu maknanya menjelaskan apa? Menjelaskan. Hanya artinya ada sesuatu yang menunjukkan. Di mana nih mutakalim itu pokoknya Allah menunjukkan. Di mana nih ngendikan itu apa? Memberi penjelasan. Soal caranya terserah pengiran. Innal kalam ala fil fuadi. Yang namanya kalam itu orang pasti paham. Jadi usah pokoknya al kalam itu ta'aluknya bedal apa? Memberi petunjuk. Lagi tetap kedewa ta'ala sifatun dekrobi sifat. Lagi tetap kedewa ta'ala sifatun dekrobi sifat sifatun kang itu. Tanpa dimengkang dadi urut atau sifat sapa. Jadi itu dimulai katus tenggaruman. Pertama itu wujud tidak berkokok pola pada isi yang mungkin sisa. Wakilnya kudrat ilajat ilmu hayat sama kalam sudah sampai situ aja. Itu kan sifat ma'ani ya. Apa sifat ma'ani? Kemudian diisim fa'il kan sifat ma'nawiyah tinggal membentuk bentuk sifat apa? Isim fa'il. Jadi penting iman itu kalau warai iman itu harus bayina jelas belo-belo kayak tadi siapapun yang punya kecerdasan meskipun kecerdasan paling minimal tetap tahu yang namanya barang wujud itu harus diciptakan oleh yang wujud. Untuk wujud yang pertama harus berstatus super atau absolut, makanya kita sebut wajibil wujud. Kalau kamu sudah iman seperti itu maka kokoh sehingga pertama yang dikenalkan oleh ulama Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud.
Kenapa begitu ya tadi? Inna fi khalqis samawati wal ardi seterusnya. Kalau alam raya ini kadung wujud, tentu butuh penyebab. Dan penyebab itu pasti tidak nihilisme, tidak ketiadaan. Penyebab itu pasti wujud, dan wujud karena pertama super oleh orang Arab atau ulama disebut wajibin wujud. Nah, iman seperti ini namanya sudah iman sing an ilmin apa? Iman an ilmin, iman yang karena yang sudah makomnya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau tidak seperti ini namanya iman karena taklid, karena ikut gudak guduk. Nah ini iman yang gudak guduk ini diterima tidaknya mukhtalaf alaih. Ada ulama yang mengatakan diterima dan mengatakan. Nah tentu kan resiko seperti itu Pak. Resiko. Maka kita iman sing kul ini ala bayyinatin.